Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Menjadi Manusia yang Indah. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 73 ditunjukkan kepada kita dua jenis manusia. Manusia yang pertama adalah manusia fasik, dan yang kedua manusia yang tulus atau manusia yang benar, yang ditandai dengan penderitaan. Manusia fasik artinya orang yang tidak takut Tuhan dan tidak peduli pada hukumnya. Pasti manusia fasik seperti ini juga manusia yang tidak menghargai nilai-nilai rohani atau nilai-nilai yang memiliki makna kekekalan. Ya. Hidupnya ditandai dengan kesenangan dalam kelimpahan harta dan banyak orang yang mengikut dia atau menjadi kerabatnya, menjadi sahabatnya, dan menjadi handai tolannya. Hal tersebut dikatakan di dalam Mazmur 73 ayatnya yang keempat sampai ke-12. Hal ini bukan berarti orang yang sehat, gemuk, dan kaya atau yang banyak harta atau harta dunia itu berarti fasik loh. Ya, tetapi di sini hendak dikemukakan bahwa keadaan orang fasik yang makmur itu bukanlah ukuran berkat Tuhan. Ya, biasanya gereja-gereja yang mengajarkan ajaran seperti ini selalu berbicara mengenai berkat-berkat jasmani sebagai kelimpahan yang diharapkan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kelimpahan materi bukanlah ukuran berkat Allah. Ya, justru bagi umat perjanjian baru, bagi kita semua, berkat Allah adalah kuasa hidup yang mempersiapkan Bapak, Ibu, dan saya di dalam kerajaannya. Sebab Allah yang benar tidak akan memberikan berkat materi tanpa usaha atau kerja keras. Bagaimanapun kita tidak dapat menghindari kesulitan hidup yang juga dialami oleh manusia pada umumnya, ya. Jadi jangan berpikir karena kita Kristen, kita akan terhindar dari penderitaan yang dialami oleh manusia pada umumnya. Malah dengan berpikir secara realistis dari aspek ini, kita bisa diarahkan oleh Tuhan untuk menunjukkan fokus kita kepada kehidupan yang akan datang. Ya, aspek yang lain kita harus berpikir secara realistis juga. Yang ini istimewa ya, sebagai orang percaya, bahwa ada kehadiran Allah di dalam kehidupan ini melalui segala peristiwa yang kita alami, yang bisa membawa kita kepada kerajaannya, dengan menggarap kita agar menjadi orang percaya atau anak-anak Allah yang layak masuk kerajaannya. Oleh sebab itu kita tidak perlu mempermasalahkan apakah yang kita alami hari ini menyenangkan atau tidak menyenangkan. Tapi yang harus kita persoalkan adalah apakah yang kita alami bisa membuat Bapak, Ibu, dan saya bertumbuh menjadi manusia yang indah di mata Allah atau tidak. Jadi menurut penilaian umum, orang fasik yang diceritakan di Mazmur 73 adalah ciri-ciri ya dari orang yang diberkati Tuhan. Sehat, tidak pernah sakit, senang selamanya, gemuk. Sebaliknya orang yang hidupnya menderita seperti orang tulus ini dipandang tidak hidup dalam berkat Tuhan. Tetapi ternyata kalau kita meneliti pasal ini dengan detail, dengan lengkap, justru orang yang penuh penderitaan tersebut adalah orang yang diberkati Tuhan. Maka dari kebenaran ini kita belajar untuk mengisi hari hidup kita dengan benar. Ya, sulit menerima fakta ini karena kita mungkin sudah terlanjur rusak. Banyak orang Kristen yang terlanjur rusak dan gereja yang mengalami kemerosotan tanpa sadar selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Pemazmur juga sempat bingung, nyaris aku terpeleset sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Lalu di ayat 13,
Pemazmur ini mengatakan sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Mari kita belajar mempercayai Tuhan walau kita ada dalam situasi yang mengecewakan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dapat membandingkan perbedaan kedua orang tersebut antara orang fasik dan orang yang tulus, antara orang yang pertama yang tidak berurusan dengan Tuhan tetapi berurusan dengan dunia, yaitu dengan kesenangan hidup dan orang-orang di sekitarnya. Tetapi orang tulus berurusan dengan Tuhan. Kita pun seharusnya bisa, ya. Ini yang kita harus persoalkan. Apa artinya kita punya gelar kekayaan kalau kita tidak belajar mengenal Allah? Maka kita harus menerima realita ini, ya. Kita hidup di dunia ini, di dunia yang sudah rusak. Bapak, Ibu, dan saya ikut mengalami kesulitan. Kalau dunia kita mengalami resesi ekonomi, Bapak, Ibu, dan saya pun ikut terbawa. Kalaupun kita tidak miskin seperti orang lain, kita akan ikut terbawa dampak kemiskinan lingkungan. Tetapi masalahnya bukan soal senang atau tidak senang, melainkan apakah keadaan ini mendatangkan penggarapan Allah bagi kita atau tidak. Lalu terima realitas keadaan Allah yang melalui semua peristiwa itu kita disempurnakan menjadi indah, ya. Maka kalau kita mau ada di kawasan Tuhan, kita harus menerima realitas, ya. Realistis juga di dalam menghadapi hidup. Dan ada satu realitas lain, yaitu Allah hadir, dan melalui semua peristiwa Allah mau menyempurnakan kita. Namun bagi orang yang gagal menghayati kekekalan, sulit untuk bisa menerima bahwa berkat yang sesungguhnya adalah kehidupan yang sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus, sehingga layak menjadi anak-anak Allah di kerajaannya. Sebaliknya, orang yang sudah menghayati kekekalan, walaupun belum sempurna, akan benar-benar merdeka. Mereka tidak akan takut terhadap apapun, termasuk kematian, ya. Sudahkah kita hidup dalam realitas? Jika belum, Bapak, Ibu, mari kita hidup, ya. Mari kita ubah, ya, pola pikir kita dengan kebenaran. Jadi jika belum, mari kita ubah pola pikir kita dengan kebenaran sebelum kesempatan kita di dalam mengubah hal tersebut menjadi berlalu. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.